Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mahyatul Zahro dengan NIM 211105020078. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan mereview dan menanggapi materi yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MEI dengan materi ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Konsekuensi dari ekonomi terbuka yaitu 1. Permintaan agregat, 2. Jumlah uang yang beredar, 3. Harga barang atau jasa. Ada 4 sektor di dalam sirkulasi pendapatan perekonomian, yaitu yang pertama perusahaan, yang kedua pemerintah, yang ketiga rumah tangga, dan yang terakhir luar negeri. Pengeluaran perusahaan. Perusahaan pada pemerintah akan mengeluarkan pajak. Perusahaan pada rumah tangga yang dikeluarkan adalah biaya produksi. Perusahaan pada luar negeri membeli faktor produksi yang dibeli dari luar negeri. Pengeluaran pemerintah. Pemerintah kepada perusahaan mengeluarkan subsidi. Pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga pada perusahaan membeli barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Pengeluaran luar negeri. Luar negeri ke perusahaan membeli produk. Perusahaan dari pemerintah mendapatkan subsidi. Perusahaan dari rumah tangga mendapatkan menjual hasil-hasil produksi. Perusahaan dari luar negeri mendapatkan menjual hasil produksi dengan cara mengekspor. Pemerintah dari perusahaan mendapatkan pajak. Pemerintah dari rumah tangga mendapatkan pajak pembelian. Pemerintah dari luar negeri mendapatkan pajak ekspor dan impor. Rumah tangga dari perusahaan mendapatkan gaji dari perusahaan. Rumah tangga dari pemerintah mendapatkan subsidi. Rumah tangga dari luar negeri bisa jadi mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Luar negeri dari perusahaan mendapatkan mengekspor, yang artinya luar negeri menjual ke perusahaan sehingga mendapatkan keuntungan, dan dari pemerintah mendapatkan fasilitas atau subsidi, sedangkan dari rumah tangga mendapatkan dari rumah tangga tersebut membeli barang-barang luar negeri. Perekonomian terbuka bisa disebut dengan impor. Yang dimaksud dengan impor adalah pembelian dan pemasukan barang dari luar negeri untuk keperluan atau dipasarkan di dalam negeri. Manfaat dari kegiatan impor tersebut yakni 1. Memperoleh barang dan jasa yang tidak bisa dihasilkan sendiri di setiap negara. Yang kedua, memperoleh tenaga kerja modern. Yang ketiga, memperoleh bahan baku. Ekspor adalah barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara dan dijual di luar negeri jika suatu negara membuka perdagangan internasional dan juga menjadi pengekspor suatu barang tersebut akan diuntungkan dan konsumen domestik barang tersebut akan dirugikan. Ada 3 manfaat dari ekspor, yaitu 1. Memperluas pasar, kedua, menambah devisa negara, yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Ada beberapa faktor penentu ekspor, yaitu 1. Permintaan akan barang, yang kedua, kualitas dari suatu bahan, yang ketiga, barang spesial, dan yang keempat, teknologi. Faktor-faktor yang menentukan impor tidak berbeda dengan faktor ekspor dalam siklus perekonomian terbuka. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka meliputi penawaran dan pengeluaran agregat dalam perekonomian, suntikan dan bocoran dalam perekonomian terbuka. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin cukup itu yang dapat saya tanggapi, kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.